Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semua ya? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya ibu akan mengaksana terlebih dahulu ya. Rafi Al-Majid, Akhirku. Burhanuddin, Muhafifah, Nurul Baiti, Iltikaul. Oke. Ada yang udah berangkat hari ini? Siapa? Misbah ya. Kenapa Misbah? Sakit. Oke. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Dinasti apa saya? Ya Bu. Iya, yang betul Burhanuddin ya. Yang dinasti minggu lalu, materi minggu lalu adalah tentang dinasti Ayyubiyah. Sekarang kita kaitkan dengan materi minggu ini. Jadi kita hari ini akan belajar materi tentang masa kejayaan dinasti Ayyubiyah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengaitkan terlebih dahulu ya materi minggu ini dengan minggu lalu. Apa sih sebenarnya hubungan antara tokoh dinasti Ayyubiyah dengan masa kejayaan dinasti Ayyubiyah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Saya Bu. Yang baiki apa? Hubungannya itu tokoh dinasti Ayyubiyah itu memiliki peran penting karena memiliki jasa yang besar sehingga tidak terlepas dari yang berhasil. Oke, betul sekali ya. Tangan buat baiki. Jadi hubungan antara tokoh dinasti Ayyubiyah dengan masa kejayaan dinasti Ayyubiyah itu tentu sangat berkaitan erat. Jadi sangat besar sekali jasa para tokoh dinasti Ayyubiyah sehingga dinasti Ayyubiyah bisa melakukan kegemilangannya pada waktu itu, bisa mencapai proses tingkat kejayaannya pada waktu itu, seperti itu. Paham ya? Jadi sangat berkaitan sekali materi minggu ini dengan yang minggu lalu. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelumnya manfaat kita mempelajari materi ini yaitu masa kejayaan dinasti Ayyubiyah. Manfaatnya adalah tentu saja kemajuan peradaban yang dilakukan pada masa itu kita bisa direalisasikan di dalam kehidupan pada waktu sekarang ini. Jadi kemajuan peradaban yang dilakukan dinasti Ayyubiyah kita bisa mencontoh, mengimplementasikan apa saja perjuangannya untuk memajukan bangsa kita pada waktu sekarang ini, seperti itu. Paham ya? Jadi sangat besar sekali manfaatnya ketika kita mau belajar tentang masa kejayaan dinasti Ayyubiyah. Kemudian garis besar cakupan materi yang akan kita pelajari adalah masa kegemilangan di bidang yang pertama itu tentang pendidikan. Ini garis besarnya dulu ya, Ibu akan menjelaskan. Yang kedua di bidang ekonomi. Yang ketiga di bidang pertahanan. Dan yang keempat di bidang pertanian. Sampai sini sudah paham? Sebelum kita memasuki, jadi kita bisa tahu apa sih yang akan kita pelajari di dalam masa kejayaan dinasti Ayyubiyah ini. Jadi kalian punya gambaran, punya persepsi buat kedepannya ya. Kemudian nanti teknik penilaian yang akan saya gunakan adalah dengan penilaian kelompok, bukan individu ya, tetapi kelompok. Jadi setiap kelompok harus kompak ketika menjawab pertanyaan nanti. Kemudian juga penilaian tertulis untuk tertulis individu ya. Kemudian sampai sini sudah paham kan? Nanti kita dari garis besar yang akan dipelajari sampai penilaian. Oke, kalau sudah paham, kita langsung memasuki materi yang pertama yaitu pendidikan. Di bidang pendidikan. Dan di bidang pendidikan ini dinasti
Ayyubiyah melakukan banyak sekali hal besar sehingga bisa memajukan dinastinya pada waktu itu. Mungkin minggu lalu sudah menyinggung sedikit tentang dinasti Ayyubiyah itu melakukan kejayaannya di bidang pendidikan. Ada yang tahu? Coba intifaul di bidang pendidikan itu dinasti Ayyubiyah melakukan apa, pembangunan apa? Yang minggu lalu kita singgung? Iya, pintar. Jadi di bidang pendidikan dinasti Ayyubiyah melakukan pembangunan sekolah atau madrasah yang mana sekolah itu ditujukan untuk mendalami ilmu hadis ya. Kemudian tidak hanya itu, yang kedua di bidang pendidikan dinasti Ayyubiyah juga membangun rumah sakit yang di dalamnya ini tidak hanya untuk pengobatan tetapi untuk sekolah kedokteran. Kemudian di bidang ekonomi, ada yang masih ingat nggak? Di bidang ekonomi itu melakukan kemajuan apa? Coba Mbak Mufifah, di bidang ekonomi seperti mencetak mata uang, iya, mata uang ya, mata uang dari tembaga. Kemudian di bidang pertahanan ini dinasti Ayyubiyah melakukan perubahan, yaitu dengan cara membangun tembok pertahanan. Ada yang tahu apa fungsi dari tembok pertahanan ini? Mas Rafi tahu nggak fungsi dari tembok pertahanan yang dibangun pada masa dinasti Ayyubiyah untuk menghindari apa? Musuh. Betul, menghindari musuh. Kemudian untuk mencegah ketika terjadi apa? Peperangan, ya seperti itu. Ini tembok pertahanan ini sangat berguna pada waktu itu, karena pada musim itu kan sangat musim peperangan ya, tidak seperti sekarang yang musimnya itu damai seperti itu. Kemudian di bidang pertanian ini dinasti Ayyubiyah memiliki produk atau hasil yang sangat melimpah. Di antaranya adalah produk kurma, gandum, dan gula. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Mbak Syifa, ada yang ditanyakan? Nggak apa-apa kalau ada yang tanya. Ya, silakan. Bu, yang di bidang pertahanan itu nanti ada ekspor impor loh, Bu. Di bidang apa? Pertanian. Kan itu ada kurma. Oke, di bidang pertanian ini karena berhubung pada waktu itu masyarakat sekitar dinasti Ayyubiyah itu juga sangat membutuhkan produk yang limpah ini, jadi belum ada ekspor impor seperti itu. Bahkan kita aja masih butuh seperti itu, tidak bisa diekspor ke luar negeri seperti itu. Jadi memang hasilnya itu sangat melimpah, tetapi tidak untuk dikirim ke luar negeri karena kita juga sangat membutuhkan ini. Paham ya, Mas? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan melakukan penilaian pada kalian. Ini berhubung punya 4 anak ya. Ini Ibu bagi terlebih dahulu. Di situ sudah tertera apa saja upaya-upaya yang dilakukan dinasti Ayyubiyah dalam rangka memajukan peradabannya. Bisa dipahami terlebih dahulu catatan kecil yang sudah dibagi. Oke, nanti Ibu bilang di situ ada Ibu bilang di bidang pendidikan. Nanti kalian menjawab kalian dapat di bagian apa seperti itu. Kalau tidak ada yang mengangkat tangan berarti itu salah satu, pasti ada yang salah, yang tidak paham ya. Oke, Ibu sebutkan acak ya. Di bidang pertahanan, coba apa yang
bangunan tembok pertahanan baru memiliki Mana? pertahanan Iya betul. Betul yang pertama. memiliki alat perang yang lengkap. Iya betul. Gimana teman-teman? Bisa disetujui dari Mas Brandon? Setuju. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya bidang pertanian. Ya, Berarti kok pembuatan bendungan dan saluran irigasi sama menghasilkan produk yang mereka yaitu pola bulat dan tinggi. betul nggak jawaban dari tadi kok? Betul. Selanjutnya di bidang ekonomi. Ya, siapa yang mendapatkan itu? Dicetak mata uang dari tembaga, Ya, pembuatan kincir air. kincir air betul apa enggak di bidang ekonomi? Berarti kalau kincir air itu di bidang industri ya, itu jangan disebutkan nanti. Oke. Tapi salah satu ya. Kemudian di bidang pendidikan, siapa yang mendapatkan? Ya, Pengembangan ilmu medis, ya, pembangunan rumah sakit, ilmu sekolah kedokteran, dan pembangunan madrasah-madrasah. bisa disetujui teman-teman? Bisa. Bisa. Oke. Seperti itu ya. Kemudian nanti untuk penilaian ke depan, Ibu akan memberikan soal kepada kalian, yaitu tes tertulis yang mana membahas tentang kejayaan dinasti Ayyubiyah ini. Untuk penilaian sikap minggu depan, Ibu juga akan menilai kedisiplinan kalian, kerapian dari kalian, dan juga kedisiplinan kalian ketika membawa media pembelajaran. Coba Ibu cek dulu apakah kalian membawa EKS semua? Lupa Bu. Lupa? Kenapa lupa? Tinggalan Bu. Oke, minggu depan jangan sampai lupa ya, Ya. karena di sini Ibu akan melakukan semua penilaian dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tadi pengetahuan sudah disampaikan ya. Oke, jadi yang nanti minggu depan terlebih Mas Raffi, ya salah satu ya. Oke, kemudian penilaian keterampilan minggu depan kalian harus mempraktekkan bagaimana tokoh dinasti Ayyubiyah ini memperjuangkan kejayaannya pada waktu itu. Seperti itu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan membuat rangkuman sedikit mengenai materi ini, yaitu di bidang pendidikan yang dibangun adalah sekolah dan juga rumah sakit. Di bidang ekonomi, apa Mas Brandon tadi yang dibangun, yang dibuat adalah Dicatatannya mata uang dulu. ya. Kemudian di bidang pertahanan, apa Mas Raffi? Tembok Bu. Tembok apa? Tembok pertahanan. Pertahanan ya. Terus di bidang pertanian berarti kok Menghasilkan produk yang melimpah yaitu kurma, gula, dan gendut. oke, betul. Tepuk tangan buat kita semua ya. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dariku, mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.